Seperti apa definisi konten berkualitas versi Google? Ternyata banyak nih perbedaannya dengan definisi konten berkualitas versi pakar-pakar SEO. Seperti apa? Tonton terus videonya. Halo guys, butuh artikel, jelaskan SEO aja. Jasa penulis artikel berpengalaman. Maknya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Devri. Kali ini saya menemukan satu artikel yang cukup menarik nih dari searchenginejournal.com ya, tentang definisi konten berkualitas versi Google. Ini John Mueller langsung yang mengatakan, yang ternyata ya definisinya ini banyak berbeda nih dari definisi konten berkualitas pakar SEO yang pernah saya baca atau pernah saya temukan. Oke, Google membicarakan tentang definisi konten berkualitas. John Mueller dari Google menawarkan ya definisi tentang apa arti konten berkualitas, nah yang secara mengejutkan berbeda dari apa yang umumnya dipahami. Oke, dalam Hangout Google ya, John Mueller menawarkan definisi yang lebih luas tentang apa arti kualitas konten sebenarnya. Definisinya memperluas apa arti memiliki konten berkualitas dan dapat membantu penerbit yang mengalami masalah dengan kualitas konten. Secara umum ya, ketika industri SEO berfokus pada kualitas konten, mereka sering berfokus pada peningkatan hal-hal yang berkaitan dengan IT, keahlian, otoritas, dan kepercayaan. Definisi kualitas konten yang dibagikan Mueller mencakup IT dan bahkan lebih dari itu. Jadi nggak ada salahnya, benar. Ya, menurut tulisan ini ya tadi kita memperhatikan keahlian, otoritas, dan kepercayaan pada konten kita itu benar, tapi bukan hanya di situ. Ya, kualitas konten itu lebih dari itu yang dinilai oleh Google. Oke. Kita lanjut dulu, mengapa kualitas konten penting ya? Kualitas konten dapat mempengaruhi peringkat website ya, baik secara positif maupun negatif. Bahkan dapat menyebabkan Google tidak mempercayai sebuah website dan tidak menampilkan hasil kaya dari situs website tersebut. Jadi bisa jadi website tadi tidak ditampilkan di halaman pencarian Google karena kualitasnya rendah, kualitas kontennya ya. Selama bertahun-tahun, industri SEO telah berfokus pada sinyal penulis, jumlah iklan di halaman, dan teks konten itu sendiri ya. Jadi dia katakan bahwa kita pemain SEO biasanya berfokus pada sinyal dari tulisannya ya, penulisannya, kemudian jumlah iklan di dalam kontennya, kemudian lagi teks konten itu sendiri. Oke, tetapi apa yang dikatakan Mueller tentang kualitas konten mencakup sinyal-sinyal itu dan meluas lebih jauh. Jadi di sini Mueller ya dari Google tidak membantah itu. Jadi tetap jumlah iklan berpengaruh nih. Kemudian penulis juga berpengaruh, kemudian kontennya sendiri ya, kualitas kontennya bagus atau enggak kontennya itu juga berpengaruh. Tapi Google menilai lebih dari itu. Jadi bukan hanya itu yang dinilai oleh Google. Pertanyaan tentang konten berkualitas dan SEO. Oke, pertanyaan yang diajukan di Google Hangout adalah dalam konteks kepentingan relatif dari SEO teknis ya versus kualitas konten. Jadi pertanyaannya, saya tahu sudah dikatakan sebelumnya bahwa membuat peningkatan teknis kurang penting untuk SEO daripada memiliki konten berkualitas. Jadi di sini yang bertanya berpendapat bahwa peningkatan teknisnya itu tidak terlalu penting. Jadi yang terpenting dianggap adalah konten yang berkualitasnya saja. Mueller berhenti membaca pertanyaan untuk berbicara tentang pentingnya SEO teknis, kemudian mulai membahas apa arti konten berkualitas sebenarnya. Jadi John Mueller sendiri dari Google membantah ya bahwa teknisnya itu cukup penting. Teknisnya seperti apa sih ya? Speed website yaitu teknis ya. Kemudian tata letak website yaitu juga teknis. Oke, beginilah cara Google mendefinisikan konten berkualitas. John Mueller membahas masalah konten berkualitas untuk menjelaskan bahwa ini lebih dari sekedar teks. Jadi bukan hanya teksnya aja, bukan hanya tulisannya aja yang bagus, tapi lebih dari itu. Mueller menjelaskan, kalau soal kualitas konten yang kami maksud ya, bukan hanya teks artikel Anda saja. Jadi bukan hanya tulisannya saja nih menurut Mueller. Ini benar-benar kualitas situs web Anda secara keseluruhan. Oke, dan itu mencakup semuanya mulai dari tata letak hingga desain. Jadi tata letak dan desain ternyata juga jadi satu bagian dari kualitas konten. Kemudian seperti bagaimana Anda menampilkan hal-hal di halaman Anda, bagaimana Anda mengintegrasikan gambar, bagaimana Anda bekerja dengan kecepatan, semua faktor yang mereka mainkan di sana. Jadi bukan hanya kontennya saja harus bagus. Tadi gambarnya ya, kemudian kecepatannya dan semua faktor yang ada di sana itu juga pengaruh. Google telah mengatakan selama bertahun-tahun bahwa gambar adalah halaman pengembang yang penting dan dipublikasikan tentang pengoptimalan gambar dan cara menggunakannya dengan benar untuk SEO. Ya, seperti yang saya katakan juga ya, penting kita menyisipkan gambar di konten kita. Kemudian banyak orang di industri SEO telah mengabaikan pentingnya kecepatan halaman.
Tetapi Mueller mengatakan bahwa kecepatan halaman berkontribusi pada bagaimana Google melihat kualitas konten. Jadi kecepatan halaman juga mempengaruhi ya Google dalam melihat kualitas kontennya. Bisa jadi tulisan Anda sudah cukup bagus ya, sudah cukup enak dibaca, bermanfaat, kemudian sudah sesuai dengan kemauan Google. Tapi ketika kecepatan websitenya lambat, ya ini juga akan mempengaruhi dari kualitasnya. Yang terpenting, dia menunjukkan bagaimana semua itu disajikan di halaman juga berdampak pada bagaimana Google melihat kualitas konten. Nanti di akhir ada sih rahasianya, sebenarnya dia tuh melihatnya seperti apa sih. Oke, ini adalah masalah besar karena memperluas definisi tentang apa artinya memiliki konten berkualitas tinggi. Mueller melanjutkan penjelasannya. Jadi bukan berarti kita hanya melihat teks artikel ya dan mengabaikan hal lain di sekitarnya dan berkata, "Oh, ini teks berkualitas tinggi. Kami benar-benar ingin melihat situs website secara keseluruhan." Ya, sekali lagi dia mengatakan bahwa ini bukan sekedar masalah teksnya saja, bukan hanya sekedar masalah tulisannya saja yang bagus, tapi benar-benar melihat website secara keseluruhan. Definisi konten berkualitas memiliki cakupan yang luas. Oke, definisi Mueller tentang konten berkualitas jauh lebih luas daripada yang dipahami secara umum. Pencarian di Google atau Bing menggunakan istilah pencarian apa itu konten berkualitas, mengungkapkan banyak situs web menjawab pertanyaan dengan mengatakan itu semua tentang teks. Jadi kalau Anda sekarang ini search apa itu konten berkualitas yang menurut tulisan ini ya, Anda akan menemukan semuanya membahas tentang teksnya, tentang artikelnya yang harus bagus tanpa membahas hal-hal lainnya. Oke, namun ternyata menurut Google konten berkualitas berarti lebih dari sekedar teks. Itu termasuk gambar, tata letak, bagaimana semuanya disajikan, ya, kecepatan halaman, dan faktor lainnya. Oke, beberapa diantaranya berkaitan dengan pengalaman pengguna dan bagaimana informasi disampaikan kepada pengunjung situs. Jadi ini kuncinya ya. Tadi saya bilang di akhir saya akan sampaikan kuncinya adalah user experience. Jadi Google tuh melihat sinyal dari apa? User experience. Mereka akan menganggap sebuah konten ini bagus ketika user yang masuk ke dalam website tadi, ke dalam konten tadi, bertahan lama di dalam halaman tersebut. Kemudian melakukan scrolling ya untuk membaca. Itu akan dianggap kontennya berkualitas. Beda ketika misalkan ada orang yang masuk, mengklik website Anda ya, kemudian ya entah secara tadi speednya lambat atau kontennya tidak baik, kemudian dia keluar lagi. Algoritma Google ya akan menganggap itu kontennya tidak berkualitas. Walaupun pada kenyataannya kontennya bagus nih, tapi karena speednya lambat, kemudian orang tadi close langsung nih, tidak membaca, tidak sempat membaca. Itu juga akan dianggap konten tidak berkualitas oleh algoritma mereka. Itu ya, jadi seperti itu algoritmanya membaca, bukan dia membaca teksnya bagus atau tidak, tapi dia lebih membaca ke user experience-nya nih. Bagaimana pengguna setelah masuk ke dalam website? Apakah dia kembali ke halaman mesin pencari dan mengklik website lainnya ya setelah masuk, ataukah justru pengguna tadi bertahan lama di dalam website, kemudian apalagi kalau pengguna tadi, user tadi membuka halaman lainnya di dalam website tersebut, itu akan jauh lebih bagus. Oke, itu ya informasi yang bisa saya sampaikan saat ini tentang konten berkualitas versi Google. Jadi sekali lagi bukan hanya teksnya saja, tapi juga ya kecepatannya, tata letaknya, gambarnya, dan lain-lainnya yang tampil di sana itu juga mempengaruhi penilaian Google. Like kalau Anda suka dengan video ini ya, dislike kalau Anda tidak suka. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.